Ya, terima kasih. PPT-nya sudah bisa dilihat ya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Jadi saya akan menyampaikan dalam halnya ada pengenalan seperti tadi. Jadi pengenalan hazard analysis dan critical control point. Jadi mengapa kita materinya adalah pengenalan karena untuk bisa ujung-ujungnya mendapatkan sertifikat HACCP itu kita perlu memahami dan kemudian menerapkan. Jadi kita mendapat ijazah seperti itu ya, tapi justru bagaimana kita menerapkan HACCP itu yang lebih penting. Sehingga marilah kita melihat atau kita bersama-sama memahami sesungguhnya apa itu HACCP, apa itu pentingnya, dan sesungguhnya susah apa enggak sih gitu untuk bisa menerapkan HACCP terutama di UMKM. Nah, HACCP itu apa sesungguhnya? Ini seperti tadi disampaikan oleh Bu Wikan ya, bahwa kita pertama perlu personal hygiene, GMP. Nah, ini HACCP itu terkait dengan risiko bahaya keamanan pangan. Jadi adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk melindungi atau memproteksi rantai suplai pangan dan proses produksi terhadap kontaminasi bahaya mikrobiologis atau biologis, kimia, dan fisik. HACCP itu dirancang atau didesain untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya. Jadi di sini adalah potensi bahaya akan muncul pada makanan sejak penerimaan bahan mentah selama proses pengolahan sampai dengan distribusi ke konsumen. Jadi prinsipnya di sini adalah mencegah timbulnya ancaman atau bahaya pada produk makanan sedini mungkin. Jadi tidak kita mengujinya pada produk akhir gitu, tapi kita melakukan pencegahan itu pada sedini mungkin dari sejak awal. Nah, memang ini bukan suatu jaminan keamanan pangan tanpa risiko, tetapi HACCP ini dirancang untuk meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan sampai pada level yang bisa diterima. Nah, sesungguhnya siapa sih yang harusnya itu menerapkan HACCP? Apakah itu hanya untuk industri-industri pangan besar atau yang prosesnya panjang, misalnya produk-produk seperti makanan kaleng? Bagaimana dengan produk-produk seperti sekarang banyak ya produk-produk rumahan ya yang itu enak dan bagus gitu ya, seperti macam-macam keripik itu, malah produk-produk frozen food pun juga sekarang banyak. Nah, sesungguhnya HACCP itu bisa diterapkan pada semua level atau apa ya istilahnya, industri kecil maupun industri besar ya, bisa itu diterapkan. Nah, apa pentingnya sih sesungguhnya? Misalnya kan saya hanya memproduksi keripik gitu kan. Nah, tetapi kita itu juga di drive atau disetir juga oleh konsumen. Kami pernah waktu itu mengadakan pelatihan ya, ada yang membuat keripik tahu yang itu diminati oleh luar negeri. Jadi dari Belanda berminat. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin yang sekarang ini bergerak di usaha pangan, di UMKM, punya mimpi misalnya, ya suatu saat bisa sampai ke luar negeri, gitu ya. Jadi jaminan keamanan pangan itu menjadi penting. Seperti juga tadi disampaikan oleh Bu Wikan bahwa kalau sampai terjadi penarikan produk, kerugian secara material, juga mengembalikan kepercayaan dari konsumen itu juga tidak mudah. Nah,
tadi sudah disampaikan juga mengenai bahaya keamanan pangan. Ada dari mikrobiologis, dari kimia, ya, aflatoksin atau dari senyawa-senyawa pestisida misalnya seperti itu. Fisik tadi ada rambut, ada tulang, mungkin ada pernah itu juga ada strapless, ya, itu kan berbahaya. Juga sekarang alergen itu juga penting karena alergen itu juga bisa, selain menimbulkan hanya masalah gatal-gatal, tapi juga bisa cukup kita perlu tahu bahaya keamanan pangannya dari mana saja itu, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu tahu apa saja yang bisa menimbulkan potensi bahaya. Jadi ini adalah suatu rancangan gitu, bukan nanti kalau sudah terjadi sesuatu baru kita bingung apa yang harus kita lakukan. Bukan, ini sudah membayangkan potensi bahayanya itu apa. Bagaimana kita melindungi produk kita dari bahaya keamanan pangan. Nah, sistem keamanan pangan ini diperlukan untuk mencegah bahaya pada makanan itu. Ini yang akan kita bahas. Tadi Bu Wikan sudah menyampaikan mengenai GMP, pengolahan panganan yang baik, yang itu adalah merupakan prasyarat dalam penerapan HACCP. Saya membicarakan di sini adalah penerapan, kita belum membicarakan mengenai sertifikasi. Artinya sebelum kita menerapkan apa yang terkomponen-komponen pada HACCP, kita perlu memperbaiki hygiene-nya, sanitasinya, kemudian melaksanakan cara pengolahan yang baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Wikan. Nah, kalau kita lihat suatu proses tadi yang disampaikan Bu Wikan dari bahan baku sampai menjadi produk yang bermutu dan aman, ya, itu kan melewati proses yang panjang, ya mungkin juga sederhana, tapi mulai bahan utama, bahan tambahan, ya, kemudian melalui tahapan-tahapan proses pengolahan yang itu juga mungkin di situ ada manusia atau personelnya yang bekerja, ada peralatan, kemudian juga lingkungan tadi yang disampaikan oleh Bu Wikan, yang itu mungkin bisa menjadi sumber yang memberikan potensi bahaya. Nah, di dalam HACCP ini prinsipnya pengawasan itu dilakukan mulai dari bahan baku sampai produk. Ya, jadi melakukan usaha meminimalkan bahaya sedini mungkin. Nah, pertanyaannya sekarang, nah kalau kita menerapkan HACCP bisa nggak sih saya nyontoh punya yang lain gitu, ya, misalnya. Ternyata begini masalahnya, setiap perusahaan itu punya potensi bahaya yang berbeda. Jadi misalnya sama-sama usahanya adalah ayam goreng atau sama-sama membuat nugget gitu. Nanti kalau kita dilihat itu pegawainya juga misalnya beda, air yang digunakannya beda, misalnya seperti itu. Terus jadi mulai dari produk, prosedurnya pun, cara membuatnya pun mungkin berbeda. Nah, ini sehingga setiap usaha itu mempunyai potensi bahaya yang berbeda-beda. Nah, mari kita masuk kepada tahapan dalam penerapan HACCP. Jadi sebelum kita menerapkan HACCP ada 5 langkah yang harus kita lakukan dulu. Ya, jadi pembentukan tim HACCP, membuat deskripsi produk kita, melakukan identifikasi rencana penggunaannya, nanti akan saya jelaskan satu-satu, kemudian menyusun diagram alir, dan memverifikasi diagram alir itu sama persis antara yang ditulis dengan yang dilakukan. Kemudian setelah itu masuk kita ke 7 prinsip HACCP, yaitu meliputi melakukan analisa bahaya, menentukan titik kendali kritis atau CCP, kemudian menetapkan batas kritisnya, menetapkan sistem pemantauan terhadap CCP itu, kemudian kita juga menetapkan tindakan koreksi. Jadi sebelum kita mengalami sesuatu
penyimpangan itu sudah harus membuat atau menetapkan tindakan koreksi seandainya terjadi penyimpangan. Kemudian yang prinsip yang keenam itu menetapkan tindakan verifikasi, dan yang terakhir adalah menetapkan dokumentasi. Nah, ini semua sesungguhnya bisa diterapkan pada UMKM, industri kecil pun bisa menerapkan itu. Jadi kita bisa memulai dengan tadi melakukan cara pengolahan yang baik, ya, kemudian nanti meningkat kepada mempersiapkan penerapan HACCP-nya. Untuk tim HACCP, ya, ini untuk perusahaan yang besar atau kecil ya nanti menyesuaikan siapa yang ada di situ. Tapi intinya adalah tim ini terdiri dari beberapa orang yang itu multidisiplin. Artinya ada yang bidang produksi, orang yang ahli di produksi perlu, ya. Mungkin perlu ahli dari mikrobiologi, ya. Mungkin bagian quality control, ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti disesuaikan dengan usaha yang Bapak Ibu lakukan, besar kecilnya, ya. Kemudian siapa yang menjadi ketua? Pasti harus ada ketuanya. Nah, ketua tim itu mestinya yang memahami tentang teori, ya, dan praktek dari HACCP. Jadi ketua tim ini juga perlu tahu sehingga perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip HACCP, bagaimana peran HACCP dalam rantai makanan, gitu ya, seperti itu. Jadi itu masing-masing bisa menentukan sendiri. Jadi tidak ada harus sama dengan orang lain, tidak, tapi itu didiskusikan, dibicarakan mana kira-kira yang bisa menjadi tim HACCP. Nah, kemudian untuk produk, deskripsi produk, nah ini penting. Jadi misalnya kita menyebut produknya apa sih? Bakpia, gitu. Bakpia masih ada pertanyaan lagi, bakpia isi apa, gitu. Dikemas seperti apa, gitu. Misalnya ya, komposisinya seperti apa, ya, karakteristiknya bagaimana, ya, secara fisik, kimiawi atau biologis, ya. Nah, itu semuanya dideskripsikan, kita tulis gitu. Ini bukan berarti ini yang ada di kemasan, bukan ya, tetapi Bapak Ibu yang melakukan usaha itu harus mempunyai catatan atau dokumen produk saya itu ini. Misalnya membuat, sekarang banyak ya, membuat nugget gitu ya. Nugget itu nugget apa itu saya sudah macam-macam, ya. Kemudian nugget itu juga ada dijual curah, kiloan, ada yang dibungkus, ada yang di vakum. Nah, macam-macam. Nah, itu harus dijelaskan karena nanti potensi bahayanya juga tidak sama. Kemasannya apa? Harus disebutkan, dituliskan gitu. Jadi ini memang salah satu hal yang belum menjadi kebiasaan kita, tetapi perlu kita coba kita praktekkan segera, itu adalah menulis, mendokumentasikan, ya, mengenai kemasannya apa, cara penyimpanannya. Nah, cara penyimpanan itu juga perlu dituliskan karena nanti bisa saja cara penyimpanan yang salah nanti bisa memberikan potensi bahaya. Cara mendistribusikan, petunjuk penggunaan itu juga penting, ya. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah lihat itu di di supermarket, kita melihat misalnya ada sosis, di situ ada sosis yang harus dibuka selongsongannya, ada yang langsung bisa dimakan. Nah, seperti itu. Jadi harus dideskripsikan dengan jelas. Nah, kemudian identifikasi rencana penggunaan. Produk saya ini nanti untuk siapa? Untuk umum, untuk orang dewasa saja, atau untuk anak-anak. Karena ada kelompok-kelompok pengguna yang khusus, misalnya bayi, balita, ya, ibu hamil atau ibu menyusui, orang sakit, orang tua, dan orang yang punya alergi. Sekarang alergi itu juga penting untuk diketahui karena seperti kacang-kacangan, ya, yang mengandung kacang-kacangan atau gluten, ada yang alergi terhadap itu. Nah, produk kita itu untuk apa? Untuk siapa? Gitu. Ada yang menjual biskuit free gluten. Nah, ini berarti untuk orang yang alergi terhadap gluten misalnya.
Nah, rencana penggunaannya bagaimana? Apakah langsung siap dikonsumsi atau nanti siap dimasak ya? Ditukuk ya sekarang ada juga ya, atau perlu pengolahan lebih lanjut. Jadi itu harus sekarang kan banyak ini dalam rangka selama kita ada pandemi COVID itu banyak hotel yang menjual makanan siap dimasak gitu. Jadi ibu-ibu tinggal beli kemudian tinggal memasak ya. Jadi bukan siap dikonsumsi tetapi siap dimasak. Itu berbeda. Nah, ini yang penting lagi. Ini sangat penting karena ini penyusunan diagram alir ini nanti berkaitan atau sangat menentukan bagaimana kita pada waktu melakukan analisa potensi bahaya. Nah, ini adalah pekerjaan saya kira yang Bapak Ibu yang sudah bergelut atau berkecimpung di dunia kuliner atau itu kan sehariannya sudah membuat, melakukan, tetapi mungkin belum dicatat. Nah, ini penting menyusun diagram alir ya. Jadi harus diagram alir harus ditulis semua mulai dari bahan baku. Ya, tahapan prosesnya juga harus jelas, bahan baku, bahan pendukungnya apa, ada bahan-bahan ya. Yang ini penting sekali karena selain dari sisi keamanan juga konsistensi mutunya itu akan tetap ya. Pernah juga waktu itu kami mengadakan pelatihan ya di UMKM itu ini yang punyanya ownernya itu yang tahu rahasianya gitu sehingga bisa enak misalnya gorengannya juga pas. Tapi begitu ibu itu harus melakukan perjalanan pergi atau kemana, ya dia terpaksa berhenti karena setelah di karyawannya yang mencoba hasilnya tidak seperti ibu itu. Ini contoh dari sisi mutu ya. Nah, jadi penting itu menyusun diagram alir proses. Masuk pasokannya ya. Misalnya saya biasa beli ayamnya dari mana? Ganti mungkin beda lagi. Nah, jadi harus tetap ini dibeli di mana ya. Kemudian juga di situ di dalam diagram alir proses itu ada pengendaliannya, misalnya setelah bahan baku sampai harus disimpan, mungkin harus disimpan di suhu rendah atau di tempat yang kering gitu. Untuk prosesnya misalnya ini harus dipanaskan pada sampai mendidih, misal ukurannya berapa, karena panci besar dengan panci kecil itu berbeda. Kemudian juga tentu saja ini yang alih proses itu juga mengikuti persyaratan pihak eksternal atau pelanggan. Ya. Pelanggan kita bisa saja bukan perorangan nantinya, tapi bisa eksportir misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi diagram alir proses itu perlu disusun. Sesungguhnya mudah karena Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia kuliner kan sudah melakukan setiap harinya. Ini akan menjadi dasar pada waktu kita melakukan evaluasi potensi bahaya. Nah, selanjutnya, setelah membuat diagram alir, ya biasanya begini-begini. Nah, itu diagram alir harus diverifikasi, benar nggak seperti itu, gitu. Artinya saya nulisnya ini harus dipotong-potong kecil-kecil, tapi ternyata setelah dilihat tidak seperti itu. Jadi harus sama persis diagram alir dengan yang dilakukan. Jadi mungkin dari diagram alir itu dicek lagi semuanya, jadi bisa dilakukan revisi. Revisi itu bisa saja yang di lapangan itu yang tidak tepat harus mengikuti diagram atau diagram alirnya yang dirubah. Ya. Jadi ini harus dipastikan betul-betul apa yang di dalam diagram alir itu adalah yang dilakukan. Siapa yang melakukan verifikasi itu bisa dipilih saja siapa. Yang penting orang yang paham tentang proses. Oke. Selanjutnya kita masuk ke setelah kita membuat diagram alir. Nah, itu menjadi dasar dalam kita melakukan analisa bahaya. Jadi prinsip yang pertama itu adalah melakukan analisa bahaya. Nah, analisa bahaya ini dari mana kita bisa melakukan analisa bahaya?
kita bisa dengan cara mengumpulkan informasi atau kita bisa juga melakukan evaluasi potensi bahaya apa yang ada, ya. Nah, ini penting ya di dalam kita memutuskan apakah potensi bahaya ini signifikan atau nyata dengan perencanaan atau ini GMP misalnya dengan meningkatkan personal hygiene seperti itu, ya. Ya, baik potensi bahaya biologi, kimia maupun fisik. Nah, tahapannya bagaimana di dalam kita mau melakukan analisa? Ada tiga tahap, ya. Yang pertama kita mengidentifikasi bahaya. Identifikasi bahaya itu kita bisa menggunakan diagram alir proses tadi dari bahan mentah terus ke setiap tahapan. Itu kita analisa bahayanya. Kita juga melakukan evaluasi terhadap potensi bahaya itu, apakah berisiko tinggi atau tidak, dan melakukan identifikasi pengendalian potensi bahaya tersebut untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya itu. Oke, nah ini identifikasi potensi bahaya kita bisa melihat dari bahaya fisik, kimia maupun biologis ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi potensi bahaya ya. Apakah itu serius atau tidak, apakah sering terjadi seperti itu. Nah, itu bisa didasarkan dari pustaka atau dari informasi-informasi keluhan konsumen dan sebagainya. Nah, jadi bahaya itu kita bisa melihat potensi bahaya dari yang rendah sampai yang tinggi dan kemungkinan seringnya atau probabilitas dari bahaya itu terjadi. Itu bisa dilihat nanti seperti itu kira-kira ya gambarannya. Nah, produk-produk kita juga bisa melihat dari kategori risiko tinggi, sedang atau rendah. Misalnya yang seperti susu itu termasuk tinggi ya, yang bahan kering itu rendah, atau yang asam itu termasuk yang rendah. Kemudian yang kita melakukan identifikasi tindakan pengendalian terhadap bahaya itu. Jadi misalnya potensi bahaya apa di bahan baku ya, bahan baku apa kemungkinan ditumbuhi mikrobia. Tindakannya apa? Oh, harus disimpan pada suhu yang sesuai. Nah, seperti itu. Ini contoh analisa bahayanya. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip ini menentukan titik kendali kritis. Nah, titik kendali kritis itu adalah titik ya di mana kalau itu tidak terkendali atau hilang kendali itu mempunyai risiko kesehatan yang besar. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan, saya kira sudah pernah ya tahu menggunakan pohon keputusan atau decision tree ya. Itu menanyakan untuk setiap tahapan itu dari langkah itu. Nah, ini mungkin saya hanya memberikan gambarannya saja. Nanti untuk yang berikutnya bisa mencoba mempraktekkan kalau kita bagaimana membuat atau decision tree itu untuk setiap tahapan proses. Nah, ini contoh nanti bentuk tabelnya. Kemudian menetapkan batas kritis. Kalau sudah ketemu CCP-nya itu, di setiap CCP itu ditentukan batas kritisnya, yaitu batas antara diterima dan tidak terima. Batas kritis itu harus dapat diukur. Ya, ada penyimpangan, harus ada tindakan perbaikan. Ya. Nah, apa itu? Batas kritis itu kan bisa bahaya kimia, fisik, atau mikrobiologis. Tetapi di mikrobiologis ini biasanya tidak dilakukan karena itu sulit. Suhu ya seperti itu atau pH. Yang keempat itu adalah pemantauan, menetapkan sistem pemantauannya. Bagaimana memantau CCP itu? Di mana dilakukan pemantauan? Kapan dilakukan pemantauan? Siapa yang melakukan? Ya. Terus bagaimana caranya? Seperti itu. Nanti harus setiap CCP itu dilakukan sistem pemantauan. Nah, kemudian kalau terjadi penyimpangan harus ditentukan tindakan koreksinya, ya.
Nah, tindakan koreksi itu harus direncanakan setiap CCP bila melampaui batas kritisnya. Itu tindakan koreksinya seperti apa. Nah, jadi tindakan koreksi itu bisa terhadap dua hal. Terhadap barangnya, misalnya, oh ini jadi suhunya kok naik. Nah, dagingnya harus diapakan? Nah, itu namanya correction. Apa harus dibuang atau bisa diproses lanjut? Kemudian berarti kenapa? Oh, berarti ruang pendinginnya rusak. Nah, ini harus dilakukan perbaikan terhadap penyebab ketidaksesuaian itu. Kemudian yang keenam, menetapkan prosedur verifikasinya. Ya, verifikasi ini adalah aktivitas selain monitoring untuk menentukan validitas dari rencana hak CCP dan menerangkan apakah sistem berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi di sini juga harus lengkap apa yang diverifikasi, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa ya yang melakukan itu. Terakhir itu adalah menetapkan dokumentasi. Nah, ini penting untuk bukti keamanan produk yang terkait dengan proses. Penting untuk produk atau catatan, penting untuk audit, juga penting untuk mengidentifikasi lotnya pada waktu seandainya terjadi penarikan produk dari pasar. Prinsip dari dokumentasi itu adalah di sini dokumen sistem hak CCP, prosedur dan instruksi serta catatan. Ada tiga hal itu. Ya, dokumen sistem itu misalnya dokumen mengenai deskripsi produk, dokumen tentang diagram akhir, ya. Itu ya berupa dokumen, semuanya harus tercatat. Kemudian prosedur, ya, misalnya prosedur mencuci seperti apa, instruksi kerja suatu alat, misalnya alat pemanas atau alat menggoreng atau alat untuk merebus gitu, serta catatan yang misalnya mencatat mengenai suhu ruangan pendingin, catatan mengenai ukuran dagingnya misalnya, semua itu jadi ada catatan, ada prosedur dan ada dokumen, yang itu semuanya harus didokumentasi. Nah, saya itu sebenarnya setara sebagai pengenalan ya, nanti mungkin selanjutnya kita nanti ada momen lain yang untuk melihat lebih dalam lagi. Saya kira itu Mbak Santi, saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.